Baik, ketemu lagi dengan saya, Handoko. Eh, para sahabat, pagi hari ini kita akan membahas tentang mutasi dan promosi, di mana eh, materi pembelajaran mutasi dan promosi ini adalah bagian dari manajemen sumber daya manusia. Baik, eh, pertama ya, kita harus tahu dulu apa itu mutasi karyawan. Ya, mutasi karyawan. Secara definisi, bahwa mutasi karyawan itu adalah pemindahan karyawan dari satu jabatan ke jabatan lain atau dari satu unit kerja ke unit kerja yang lain yang relatif setara, baik itu dari segi wewenang, tanggung jawab, kompetensi, bahkan keterampilan ataupun kompetensi yang dimiliki oleh karyawan tersebut. Nah, pemindahan karyawan dari satu jabatan ke jabatan yang lain itu bisa berupa promosi. Dia dimutasi, kemudian dia dipromosikan menjadi misalnya yang awalnya sebagai karyawan atau staf, kemudian menjadi leader atau supervisor. Nah, ini mutasi yang berhubungan dengan promosi. Namun, di sisi lain juga ada yang namanya mutasi itu hanya pindah bagian. Kalau di dalam sebuah perusahaan, misalnya seseorang ini bekerja di bagian, katakanlah di bagian produksi, kemudian dikarenakan ada kebutuhan SDM di bagian marketing, maka dipindahlah ke bagian marketing. Hal ini masih sangat relevan karena bagian produksi, ketika dia menjadi marketing, dia paham sekali produksi-produksi dari satu perusahaan tersebut. Berbeda lagi ketika ada pemindahan dari bagian lain. Contohnya misalnya sebagai eh, sales marketing, kemudian dipindah menjadi ke bagian keuangan. Nah, ini perlu waktu untuk penyesuaian dari seorang karyawan yang dipindah ke bagian tersebut. Baik, kita lanjutkan. Konteks pergerakan karyawan. Yang pertama ini ada promosi. Yang saya sampaikan tadi di awal bahwa pergerakan vertikal ke atas, jabatan dan tanggung jawab lebih tinggi itu namanya promosi. Vertikal ke atas berarti dia naik nih dari bawah ke atas. Kemudian ada yang namanya mutasi atau rotasi. Rollingan bahasanya ya. Kalau di instansi, lembaga atau perusahaan itu biasanya ada rollingan. Jadi pergerakan horizontal, pindah ke jabatan yang lain yang levelnya setara. Jadi kalau mutasi itu biasanya setara. Tetapi kalau mutasi dan promosi, nah itu jadi satu gitu. Ya, nah kita lihat di sini kalau promosi berarti dia naik. Kalau mutasi itu berarti setara. Tetapi ada juga orang yang dimutasi kemudian dia dipromosikan. Nah, ini jadi saling berhubungan. Oke, yang ketiga ada demosi. Apa itu demosi? Demosi ini pergerakan vertikal ke bawah. Jabatan dan tanggung jawab lebih rendah. Jadi dia diturunkan dari jabatannya. Misalnya sekarang dia supervisor, kemudian dijadikan staff. Kenapa dia diturunkan? Ya, karena suatu hal. Karena kinerja. Karena penilaian dari atasan langsung. Karena penilaian dari atasan yang lebih tinggi. Nah, tiga dari konteks pergerakan karyawan ini, baik itu promosi, mutasi, demosi, ini selalu ada di dalam sebuah organisasi. Ya, biasanya kalau di swasta, ya, ini ditangani oleh bagian HRD, Human Resource Department atau Human Resource Development. Nah, harus dipahami ya, harus dipahami terkait dengan eh, tiga konteks pergerakan karyawan ini. Ya, ketika Anda bekerja nanti, ya maka akan menghadapi ini nih, mutasi, promosi, demosi. Ketika kinerjanya tidak baik, tidak bagus, diturunkan
posisinya bahkan diberhentikan. Tapi berhentikan ini bahasanya lain lagi. Ya, diberhentikan berarti dia di PHK seperti yang pernah kita bahas sebelumnya. Kalau demosi ini masih bekerja, tetapi turun pangkat, turun jabatan, atau turun posisinya. Tujuan mutasi apa sih bagi perusahaan? Nah, yang pertama optimalisasi SDM. Jadi menempatkan the right man in the right place. Ya, jadi atau in the right person in the right place. Jadi sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Kalau dia backgroundnya adalah sarjana akuntansi, maka lebih tepat lagi atau idealnya dia harus ditempatkan di bagian keuangan, di bagian audit. Kemudian yang kedua kaderisasi kepemimpinan. Nah ini memberi calon pemimpin wawasan luas dengan rotasi ke berbagai departemen. Jadi ada bagian-bagian yang ketika dia dipindah ya dari satu tempat ke tempat lain ini dalam rangka untuk menambah wawasan, menambah pengetahuan ya sehingga nanti ke depannya ya jika dirasa yang bersangkutan ini atau karyawan sudah memiliki bekal yang cukup maka mutasi ini dikaitkan dengan promosi. Kemudian menghindari kebosanan. Nah, ada beberapa tempat yang memang pekerjaannya menjenuhkan, terutama di bagian produksi. Katakanlah pabrik sigaret, pabrik rokok, yang kesehariannya misalnya saat ini dia bagian packing, packing, kemudian karena sudah lama akhirnya dipindah lagi ke bagian eh, pembagian, pemberian label, pemberian atau bagian gudang, ya itu. Kemudian restrukturisasi menyesuaikan jumlah karyawan dengan beban kerja yang unik yang berubah. Jadi apabila dalam suatu perusahaan ini kondisinya sedang tidak baik-baik saja, kondisi keuangannya juga tidak mendapatkan sesuai target yang telah ditentukan, maka mutasi ini bisa dilakukan. Karena biasanya perusahaan ini memiliki beberapa cabang. Katakanlah ada di cabang di daerah di kota A, di kota B, kota C, kemudian dimutasi. Dikarenakan kekurangan SDM di sana. Jadi tidak menambah SDM, tetapi memindahkan karyawannya dari perusahaan utama ya perusahaan inti ke perusahaan cabang-cabangnya. Tujuan mutasi bagi karyawan ini apabila ini studi kasus ya, misalnya seorang karyawan wanita dia terlihat antusias belajar di meja kerja yang baru nih. Nah ini adalah melambangkan pengembangan diri karena ketika kita melihat seorang karyawan ya dia sangat apa antusias dengan pekerjaannya, sangat gigih dan kelihatan seorang pekerja keras. Nah, ini adalah eh, ciri khas ya, ciri khas seseorang yang secara visual itu dapat dilihat langsung oleh rekan-rekan kerjanya. Nah, di sini ada salah satu beberapa tujuannya yaitu pengembangan keterampilan, mempelajari keterampilan dan pengetahuan baru di bidang berbeda. Bagaimana pengembangan keterampilan ini? Ya, melalui mengikuti pelatihan-pelatihan, baik itu yang disediakan oleh perusahaan maupun yang eh, mengikuti pelatihan-pelatihan secara eksternal. Kemudian wawasan lebih luas. Nah, ketika seseorang itu sudah katakanlah ini sebagai contoh dipindah, dilakukan mutasi, maka dia akan memahami proses bisnis perusahaan itu secara utuh. Ya, karena yang tadinya dia hanya bekerja di satu bidang, satu sisi, ketika dipindah ke bagian yang lain, baik itu di satu yang perusahaan yang sama maupun di perusahaan cabang-cabangnya, ini akan menambah wawasan. Kemudian menghindari kejenuhan. Nah, ini juga mempengaruhi ya. Ketika seseorang itu bekerja sudah lama, sudah mencapai titik kejenuhan, maka akan diberikan ya tantangan-tantangan yang baru. Mutasinya itu.
Contohnya masih di dalam satu kota, masih di dalam satu perusahaan. Ini hanya dipindah tugaskan ke bagian yang linier atau yang sesuai dengan kompetensinya. Kemudian mencari kecocokan. Ya, kalau mencari kecocokan ini biasanya untuk disesuaikan lagi sesuai dengan minat dan bakatnya seseorang. Ya, jadi pimpinan itu dapat menilai eh, karyawannya untuk ditempatkan di mana yang lebih cocok. Jenis mutasi berdasarkan tujuan. Ini ada mutasi produksi, ada mutasi pengembangan. Jadi kalau yang produksi ini biasanya mengisi kekosongan di unit yang kekurangan staf agar operasional tidak terganggu. Seringkali kebutuhannya ini sangat mendesak. Ya, produksi ini beberapa contoh bisa di pabrik garmen, pabrik sepatu, ya, ataupun di kendaraan bermotor. Nah, ini apabila kekurangan orang maka biasanya akan diambil dari unit-unit yang lain. Nah, tentunya menyesuaikan dengan latar belakang pendidikannya. Kemudian ada juga yang namanya mutasi pengembangan. Nah, ini karyawan dipersiapkan untuk dipromosikan untuk masa yang akan datang, ya, karena dengan kemampuan yang dimiliki, masa kerja yang lama, sikap-sikap kerja ini, maka karyawan ini karena dianggap sebuah aset, maka dilakukan atau dipersiapkan untuk dilakukan promosi. Beberapa jenis-jenis mutasi berdasarkan tujuan. Yang pertama mutasi penggantian, yang kedua mutasi perbaikan. Kalau kita lihat di sini yang namanya mutasi penggantian ini adalah memindahkan karyawan dari junior untuk belajar ke senior yang akan pensiun atau pindah atau regenerasi. Ya, ketika akan ada orang yang mau pensiun atau seseorang yang akan mengajukan pengunduran diri, ya 1 bulan sebelumnya, 2 bulan sebelumnya, maka karyawan juniornya ataupun rekan kerjanya sejawat ini belajar dari orang yang akan melakukan pengunduran diri ataupun mau pensiun bahkan atau mau pindah tugas. Kemudian mutasi perbaikan, ini pemindahan karyawan yang tidak cocok. Ketika salah satu contoh misalnya di satu perusahaan ada salah satu tim ya dibentuk tim kemudian namun tim tersebut tidak pernah menghasilkan sesuatu sehingga setelah dilakukan penilaian oleh pimpinan ternyata ada ketidakcocokan atau konflik kerja satu dengan yang lain, ya, ataupun eh, misalnya dengan harapan dari sebuah perusahaan itu maunya lebih produktif, ya, tetapi karena tidak tercapai maka dilakukan pemindahan karyawan agar eh, capaian target-targetnya terpenuhi. Jenis-jenis mutasi ada lokasi ya. Ya. Di sini ada 3 ya jenis-jenis mutasi lokasi. Yang pertama mutasi internal. Jadi pindah antar meja nih misalnya tim atau departemen dalam satu lokasi gedung yang sama. Cuma geser aja ya. Tapi walaupun pekerjaannya berbeda, tapi masih satu bagian nih misalnya. Katakanlah di bagian keuangan. Nah, yang satu menjadi geser menjadi bendahara ya. Kemudian yang satu lagi bagian audit. Nah, ini mutasi internal. Kemudian mutasi antar cabang, apabila sebuah perusahaan memiliki sebuah memiliki beberapa cabang di beberapa daerah, ya ini akan dipindahkan dari satu kantor cabang yang satu ke cabang yang lain, ya misalnya di kota yang sama, ya ataupun mungkin juga di kota yang berbeda, tetapi dengan jabatan yang sama. Nah, akan berbeda lagi ketika dia pindah ke cabang-cabang lain, dia dijadikan naik jabatannya, maka itu adalah mutasi dan promosi. Kemudian mutasi antar wilayah, pindah ke kota pulau dengan negara lain, sering terjadi fasilitas relokasi. Nah, apabila di satu perusahaan ini ya memiliki cabang-cabang perusahaannya ada baik itu di negara lain maupun di provinsi lain. Nah, ini biasanya eh, akan dilakukan mutasi. Nah, ini bisa terjadi di sebuah perusahaan yang memiliki cabang banyak ataupun di pemerintahan, misalnya di salah satu kementerian, Kementerian Kesehatan. Nah, Kementerian Kesehatan ini sampai dengan ke pelosok-pelosok itu adalah bagian dari Kementerian Pusat ya, yang mana dapat dilakukan motivasi atas dasar pertimbangan pimpinan.
Lainnya lagi Kementerian Agama, Kementerian Perhubungan, Kementerian Hukum dan HAM. Nah, itu juga melakukan hal yang sama. Dasar pelaksanaan mutasi. Yang pertama ada inisiatif perusahaan. Ini disebut juga tour of duty atau merit system. Ya, di mana mutasi ini direncanakan oleh perusahaan sebagai bagian dari kebijakan rotasi rutin. Ya, dikarenakan apa? Dikarenakan kebutuhan yang mendesak, ya, kebutuhan yang urgent. Jadi perusahaan melakukan inisiatif untuk merolling pegawai-pegawainya dikarenakan kebutuhan. Kemudian ada inisiatif karyawan atau personal request. Karyawan mengajukan diri untuk pindah. Biasanya kalau karena alasan pribadi, ada yang ingin mengikuti pasangannya, suaminya, ataupun istrinya. Ada ya juga yang dikarenakan ingin mengurus orang tua, kemudian pindah ke kampung halamannya. Nah, ini juga mutasi dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Tentunya mutasi ini dapat dilakukan atas persetujuan pimpinan. Prinsip-prinsip mutasi yang efektif yang pertama adalah objektivitas, didasarkan pada kebutuhan real dan kompetensi, ya, bukan atas dasar suka atau tidak suka atau like and dislike. Jadi ketika orang dipindah ini bukan berarti pimpinannya dia tidak suka dengan seorang satu ini kemudian digeser, dipindah. Nah, ini tidak dibenarkan, ya, ketika ada pimpinan yang melakukan hal tersebut. Pemindahan atau mutasi ini dianggap efektif apabila menyesuaikan dengan kompetensi yang dimiliki oleh seseorang. Kemudian transparansi, alasan dan proses mutasi harus dikomunikasikan dengan jelas. Nah, ketika akan dilakukan mutasi, tentunya yang bersangkutan dipanggil, diajak diskusi, disampaikan dasarnya apa nih mau dimutasi, ya, sehingga karyawan tersebut dapat mengetahui maksud dan tujuan dilakukannya mutasi. Kemudian keadilan fairness, aturan main mutasi yang harus jelas dan berlaku adil bagi semua. Nah, apabila di satu perusahaan ini dilakukan mutasi, orang yang bekerja sudah eh, 3 tahun, 5 tahun, kemudian dilakukan mutasi, namun ada beberapa bagian orang yang belum dilakukan mutasi di tahun yang sama, maka ini harus dijelaskan juga kepada yang bersangkutan kenapa hanya dia yang dilakukan mutasi. Kemudian dukungan atau support perusahaan dari HR, human resource, dan atasan yang baru harus memberikan waktu dan dukungan adaptasi. eh, Ketika akan dilakukan mutasi ini, ya, dan sudah dilakukan, tentunya harus memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk dapat beradaptasi di lingkungan yang baru. Nah, ini ada contoh studi kasus, ya, kasus satu, ya, silahkan disimak, kemudian jika perlu dituangkan di dalam eh, pikiran Anda, lalu kemudian disampaikan ke dalam bentuk tugas, ya, karena ini ada kasus satu Rina dan kasus dua si Budi, ya, misalnya staf akunting sudah 5 tahun kinerjanya baik tapi jenuh dia, dipindahkan ke tim analisis keuangan untuk tantangan baru. Kemudian kasus duanya staf pemasaran 4 tahun calon manajer tapi lemah di finansial, dipindahkan 6 bulan ke akunting untuk belajar. Belajar tentang apa? Tentang budgeting. Nah, pertanyaannya, apa jenis eh, jenis kasus tersebut, kemudian manfaatnya apa dan risiko dari kedua mutasi tersebut apa? Ya, silahkan dipikirkan untuk dikerjakan, ya, agar eh, dapat memahami tentang mutasi sebenarnya. Nah, sekarang kita ke promosi jabatan, ya. Promosi jabatan, apa itu promosi jabatan? Ya, promosi jabatan ini kaitannya dengan mutasi. Nah, promosi jabatan ini kita harus memahami konsep, proses, dan kriteria. Nah, mengapa sih promosi jabatan itu penting? Nah, yang pertama, kalau bagi karyawan, ya, bentuk pengakuan peningkatan tanggung jawab dan peningkatan kesejahteraan ini bagi karyawan, ya, dipromosikan seorang karyawan itu. Nah, ketika dia sudah lama bekerja, memiliki kompetensi, kinerjanya baik, kinerjanya bagus, ya, selalu mendapatkan reward dari pimpinan, nah, maka ini penting dilakukan promosi.
Ini khusus bagi karyawan. Kemudian bagi perusahaan ya, adalah cara strategis mengisi posisi kunci, memotivasi karyawan dan mempertahankan talenta yang baik. Nah, biasanya kalau perusahaan ini membutuhkan seorang salah satu pimpinan, maka dia akan melihat latar belakang dari seseorang ini. Ketika dia sudah masa kerjanya sudah lama, kemudian memiliki kompetensi dan juga selalu menjadi ujung tombak dari suatu perusahaan, maka ini perlu dipertimbangkan seseorang tersebut untuk dipromosikan. Kenapa juga penting dipromosikan? Karena apabila mengambil orang mempromosikan dari luar, ini belum tentu juga menguasai tentang produk-produk yang ada di perusahaan tersebut. Jadi secara singkat, promosi jabatan itu adalah perpindahan seseorang karyawan dari satu jabatan ke jabatan lain yang lebih tinggi. Ya tadi di awal sudah dijelaskan ada promosi, ada mutasi, ada demosi. Nah, promosi ini bisa dalam hal wewenang, tanggung jawab, status maupun tingkat pendapatannya. Nah, jelas ya ketika orang dipromosi jabatan umumnya pendapatannya akan menyesuaikan. Kenapa? Karena tanggung jawabnya lebih besar. Tujuan strategis promosi jabatan. Kita lihat pemenuhan ada tiga tiga aspek tujuan strategis promosi jabatan. Yang pertama adalah pemenuhan internal. Jadi mengisi posisi kunci dengan kandidat internal yang sudah terbukti, yang mengisi kekosongan di internal. Misalnya ada salah satu manajer, supervisor ini katakanlah sudah masuk purna tugas, pensiun, atau ada yang mengundurkan diri, bahkan mungkin ada yang meninggal dunia, maka dipenuhi terlebih dahulu dari dalam dulu, dari internal. Kemudian motivasi dan kepuasan. Ini memberikan insentif dan pengakuan untuk mendorong karyawan bekerja lebih baik. Jadi ketika orang tersebut dipromosikan, maka eh, ini adalah sebagian dari pengakuan perusahaan kepada seseorang yang memiliki kinerja baik, ya, sehingga bagi orang tersebut ini akan memberikan dampak motivasi dan kepuasan yang tinggi dikarenakan apa dia bekerja di satu perusahaan tersebut kemudian dipromosikan maka dia akan lebih semangat lagi dalam bekerja. Nah, di sini aspek ketiga adalah retensi karyawan, menunjukkan jalur karir yang jelas sehingga talenta terbaik tidak mencari peluang di tempat lain. Jadi ketika orang tersebut dipromosikan, maka dia akan berpikir bahwa kenapa harus mencari pekerjaan di tempat lain kalau di sini saja sudah diperhatikan oleh perusahaan dan dipromosikan sehingga dia tidak akan mencari peluang-peluang lain atau pindah bekerja, resign dari tempat bekerja yang lama ke tempat yang baru. Nah, tujuan strategis dari promosi jabatan ini adalah yang pertama pengembangan karyawan, yaitu memberikan kesempatan bagi karyawan untuk mengembangkan keterampilan baru di level yang lebih tinggi. Nah, ini eh, tujuannya adalah pengembangan karyawan, bahwa karyawan tersebut adalah dia bisa saja ketika dipromosikan maka dia akan meningkatkan keterampilan-keterampilannya yang lebih tinggi. Kemudian iklim kerja yang sehat, mendorong persaingan yang sehat antar karyawan untuk menunjukkan kinerja terbaik mereka. Jadi di lingkungan kerja ini memang harus kondusif ya. Apabila lingkungan kerja itu sehat, maka persaingan antar karyawan pun itu sehat juga. Tidak ada yang saling menjatuhkan. Jenis-jenis promosi jabatan yang pertama ada vertikal. Ini yang vertikal ini adalah naik jabatan yang lebih tinggi secara hierarki ya. Bisa contohnya staf ke supervisor atau supervisor ke manajer, manajer ke direktur misalnya. Nah, kemudian promosi horizontal pindah ke level yang sama dengan tanggung jawab berbeda. Contoh manajer sales ke manajer marketing, manajer produksi. Nah, pindah di tempat yang sama. Ini disebutnya promosi horizontal. Kemudian promosi diagonal, pindah ke departemen berbeda sekaligus naik level. Contoh supervisor IT ke manajer logistik. Ya, pindahnya departemennya ini berbeda, tapi dia bisa naik. Kalau promosi horizontal pindah ke level yang sama, tapi tanggung jawabnya berbeda, sama-sama manajer. Hmm. Mungkin sama-sama manajer karena dia di sales, kemudian pindah ke manajer keuangan misalnya.
Dasar pertimbangan melalui prestasi atau merit system ya. Eh, Merit system ini adalah sebuah istilah ya, istilah di dalam human resource development ya, di mana apabila sebuah perusahaan menerapkan sistem kepegawaiannya ya, karena ada yang menerapkan sistem kepegawaian baik itu di pemerintah, kepemerintahan maupun juga di eh, swasta. Definisi dari pertimbangan melalui prestasi ini maaf, adalah promosi didasarkan pada kinerja, kompetensi, pencapaian, potensi karyawan. Siapa yang terbaik dia yang naik. Nah, ini sudah kita bahas di sebelumnya ya, tentang manajemen sumber daya manusia. Kita bicara tentang kedisiplinan, bicara tentang kinerja, bicara tentang kompetensi, potensi. Nah, ada kelebihan dan kekurangannya atau plus minusnya. Yang kelebihannya adalah mendorong kinerja tinggi, objektif jika penilaian jelas dan menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat. Kemudian kekurangannya dapat menimbulkan kecemburuan dan berisiko subjektif jika tidak ada metrik kinerja yang jelas. Jadi eh, kelebihannya menggunakan prestasi ini, sistem prestasi atau merit system ini ya dapat seseorang itu ya dapat memotivasi dirinya sendiri. Ya, kemudian dari pimpinan dipertimbangkan karena kinerjanya baik, maka dia akan mendapatkan posisi yang tepat. Namun kekurangannya ya ada beberapa eh, karyawan, rekan sekerjanya, rekan sejawatnya ini ada kecemburuan sosial karena bisa saja penilaian itu subjektif yang padahal menurut rekan kerjanya itu pekerjaannya tidak baik, tetapi pimpinan menilai dia baik. Nah, oleh karena itu diperlukan metrik kerja atau rubrik kerja ya, dengan catatan-catatannya apa targetnya apa sih sehingga orang tersebut bisa naik. Dasar pertimbangan senioritas. Nah, ada juga yang karena senioritas, dia sudah lama bekerjanya, ya, eh, kemudian karena sudah lama, pengalamannya banyak, menguasai lapangan, sehingga cara pengukurannya itu sangat sederhana ya, dengan loyalitas kerjanya ini akan dinilai. Namun ada juga kekurangannya karena belum tentu orang yang bekerja lama senior itu kompetensinya lebih baik daripada orang yang baru. Ya, sehingga menimbulkan kecemburuan sosial. Ada orang yang bekerja 20 tahun, kemudian ada orang yang bekerja 5 tahun, tetapi yang 20 tahun cuma menang lama, ya menang lama, tetapi pekerjaannya hasilnya jauh dibandingkan dengan yang 5 tahun. Nah, ini pertimbangan-pertimbangan untuk menaikkan, mempromosikan orang ini sebetulnya ada kekurangan dan kelebihannya. Nah, kriteria umum promosi dilihat dari sini ya. Kriterianya yang pertama kinerja, performance. Ini sudah kita bahas sebelumnya. Secara konsisten menunjukkan hasil ya, menunjukkan hasil kerjanya. Kalau kinerja itu adalah hasil kerja. Ini untuk dipromosikan ketika orang memiliki kinerja yang baik. Kompetensi tentunya didasarkan dengan eh, soft skill, hard skill yang dimiliki. Ada juga kepemimpinan leadership. Gimana sih dia bisa memimpin rekan-rekan kerjanya sendiri atau mengambil keputusan. Kemudian sikap. Nah, tentunya sikap ini juga tidak ketinggalan dalam menentukan untuk seseorang itu dipromosikan. Karena sebaik apapun, sepintar apapun, walaupun orang memiliki kemampuan yang lebih ketika dia tidak memiliki sikap atau attitude yang baik, ya, maka ini menjadi pertimbangan. Kesiapan, ya, kesiapan ini apakah orang tersebut kira-kira siap nggak? Perlu dipertanyakan juga. Kadang-kadang ada orang yang akan dipromosikan, dia menyatakan belum siap. Nah, oleh karena itu komunikasi ini menjadi bagian penting dalam melakukan promosi jabatan. Nah, gimana proses promosinya bekerja? Nah, yang pertama identifikasi kebutuhan, muncul kekosongan jabatan baru, pembentukan posisi baru. Ya, misalnya ada kebutuhan kekosongan jabatan baru karena organisasi ini baru mengembangkan, maka dan dibutuhkan posisi-posisi baru. Kemudian nominasi dan penjaringan manajer, nominasi dan penjaringan. Ini manajer yang merekomendasikan atau HR Human Resource mencari talenta internal. Internal. Jadi dilakukan penjaringan terlebih dahulu di dalam internal misalnya. Kemudian keputusan dan transisi, pengumuman final, penawaran baru dan serah terima pekerjaan.
Nah, ini diumumkan hasil dari eh, tadi penjaringannya, kemudian diserah terimakan pekerjaannya. Kemudian sebelumnya ini dilakukan juga proses seleksi. Jadi ada identifikasi kebutuhan, kemudian penjaringan, proses seleksi, ya nominasi penjaringan ini masuk kategori rekrutmen sebetulnya ya. Diseleksi, diwawancarai, tes kompetensi, biasanya dilakukan asesmen ya. Eh, Bahkan ada beberapa perusahaan yang menentukan dengan kesehatannya. Kemudian diputuskan apakah orang tersebut eh, dapat dipromosikan atau tidak. Jadi sistem rekrutmen untuk eh, satu jabatan ini juga dilakukan di beberapa perusahaan maupun di pemerintahan melalui asesmen. Nah, ini ada studi kasus ya, kira-kira siapa yang dipilih kalau ada orang 8 tahun kerja, kerjanya stabil dan loyal, tapi jarang memberikan ide-ide baru. Ini si Budi nih. Nah, si Ani ya kandidat B 3 tahun dia baru junior, tapi kerjanya luar biasa, inovatif, dianggap yang terlalu agresif. Nah, pertanyaannya diskusi. Ya, pertanyaan dalam diskusi ini adalah siapa yang akan Anda pilih dan mengapa? Diberikan penjelasan-penjelasannya. Ya, baik, itu yang dapat saya sampaikan pada sesi atau pertemuan terkait dengan mutasi dan promosi. Mungkin jika ada pertanyaan, dapat ditanyakan saja langsung di kolom pertanyaan yang ada di bawah ini. Ya, saya cukupkan. Terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.